Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Usul Hatimah. Saya merupakan salah satu peserta magang Bimba AIWO di unit Polres Indah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas magang di luar kelas 2. Pertanyaan pertama, apa pengertian individual system? Individual system merupakan pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena tidak mungkin sebuah proses belajar dilakukan secara bertahap, tetapi tidak dilakukan secara individual system atau dilakukan secara klasikal. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara small step system. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran murid dan guru. Di Bimba, anak berperan sebagai subjek belajar dan motivator sebagai pemberi apresiasi dan motivasi. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Metode individual system berfokus pada masing-masing proses ataupun kebutuhan anak, sedangkan classical system berorientasi pada kemampuan secara keseluruhan anak ataupun kelas besar. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Pertama, pelajari dan kenali karakteristik anak. Kedua, cari tahu 3 kesukaan anak, minimal 3. Ketiga, jangan ingin dimengerti oleh anak. Dan keempat, berikan reward dan apresiasi kepada anak. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Motivator menjadi lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan anak karena proses belajarnya menyenangkan dan sesuai dengan minat anak. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Motivator menjadi tidak tahu masing-masing karakteristik ataupun kesukaan anak, sehingga proses belajar tidak menyenangkan, sehingga anak tidak tertarik untuk belajar. Apa pengertian variation skill? Adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Alasannya, karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Sebutkan 3 aspek belajar. Pertama, kemampuan afektif. Kedua, kemampuan psikomotor. Yang ketiga, kemampuan kognitif. Sebutkan apa yang termasuk aspek kognitif. Kemampuan kognitif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kinerja otak ataupun kecerdasan. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Afektif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati atau perasaan, berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan yang melibatkan fisik berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Psikomotor itu terbagi menjadi 2, ada motorik kasar dan motorik halus. Contohnya seperti motorik kasar, ada melempar, kemudian menari, kemudian meloncat. Nah, untuk motorik halus contohnya ada seperti mewarnai, menarik garis, menulis. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Caranya dengan mengkombinasikan kegiatan-kegiatan menyenangkan dengan proses belajar. Contohnya seperti tadi, bernyanyi, menarik garis, mewarnai. Apa yang dimaksud dengan law of effect? The law of effect atau hukum timbal balik adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang-ulang. Apa yang dimaksud dengan law of exercise? Law of exercise atau penguatan yaitu adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak pada anak yang mampu. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness? The law of readiness atau kesiapan adalah ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuh kembangkan minat belajar anak yang menggelora atau minat kuadrat.